warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Bu. Gimana keadaan Anda semuanya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau Anda semuanya dalam keadaan sehat. Seperti biasa, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas pimpin pembacaan doa dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran sesuai dengan gilirannya pada pagi hari ini. Silakan. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama membacakan doa dan juga sudah mendengarkan teman kalian membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga kita yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merahmati atau memberikan hikmah pada kita pada proses pembelajaran pada hari ini, dan juga agar proses pembelajaran kita menjadi lancar dan selalu dirahmati oleh Allah. Nah, di sini Ibu sedikit mengutip dari pembacaan surah An-Nahl tadi ayat 11, yang mana Allah berfirman yang artinya Allah menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman seperti zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Nah, maka dengan kebesarannya itu kita sebagai makhluk hidup atau makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang memiliki akal pikiran, ya, dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, sehingga kita dapat memikirkan bahwa Allah itu maha besar, maha menciptakan segala hal, banyak mempunyai kekuasaan Allah yang sudah kita rasakan. Nah, akal pikiran yang sudah Allah berikan ini juga tentunya kita gunakan agar proses pelajaran kita menjadi lancar, dan Anda semuanya dengan akal pikiran tersebut Anda dapat memahami materi-materi yang ada di sekolah, pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, terutama pelajaran matematika ini. Jadi Anda semuanya Ibu harap mampu memahami pelajaran yang akan Ibu sampaikan nantinya, dan dapat bermanfaat bagi Anda ke depannya. Kemana kan Anda sudah sekarang kelas 2 ya, kelas 2 SMA, kemana nanti Anda bakal naik kelas 3. Nah, nantinya materi ini yang disampaikan di kelas 2 ini akan berguna bagi Anda di kelas 3 nanti, dan sampai ke jenjang yang lebih tinggi di sana gitu. Dan juga Anda bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Nah, masalah matematika ini punya manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dari Anda semuanya. Aku akan mengambil absen terlebih dahulu sebelum kita mulai. Nah, setelah dilihat Anda semuanya hadir ke dalam kelas ini. Jadi tidak ada yang absen, tidak ada yang sakit, tidak ada yang keluyuran. Jadi harap Anda terus semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Masih pagi, jadi Anda harus semangat. Walaupun itu pagi, siang, pokoknya kalau sudah belajar matematika, Anda semuanya harus semangat. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi baru. Materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini, Ananda? Matriks, Bu. Ya, betul sekali. Matriks. Tanggal berapa? 24. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu matriks dan materi-materi tentang matriks ini, sebelumnya Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan peserta didik capai. Kompetensi dasar 3.3. Menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian, serta transpos. 3.4. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Tujuan pembelajaran. Pada pertemuan pertama, dalam pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menentukan elemen baris dan kolom, ordo, serta jenis-jenis matriks dengan tepat. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya pada Anda semuanya,
Apakah Anda semuanya pernah mendengar kata dari matriks ini? Tidak, Bu. Belum pernah mendengar sama sekali? Belum. Yakin? Yakin. Nah, jadi dalam matematika, matriks ini merupakan susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari, Ananda sering menemukan masalah dalam bentuk tabel, ya bukan? Ya. Dalam bentuk daftar. Ya, Bu. Nah, jadi di dalam matriks ini, tabel dan daftar tersebut bisa diubah dalam bentuk matriks, itu mempunyai baris dan kolom tadi. Nah, untuk lebih lanjutnya, perhatikan tabel yang akan Ibu berikan. Nah, perhatikan contoh tabel berikut, yaitu tabel hasil nilai ulangan siswa kelas 11. Ada Ali, Putri, Indah, dan 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dari tabel yang sudah Ibu paparkan tadi, yaitu tabel hasil nilai ulangan. Jadi, jika dirubah dalam bentuk matriks, seperti ini. Nilai ujian hasil nilai ulangan Ali, berapa tadi nilai matematika? 70. 70. Untuk bahasa Indonesia? 65. 65 dan bahasa Inggris 80. Ini Ali. Kemudian Putri. Jadi Putri tadi matematikanya 65, bahasa Indonesia 70, bahasa Inggrisnya 95. Selanjutnya Indah. Untuk Indah, nilai matematikanya 80, bahasa Indonesia 75, dan bahasa Inggrisnya berapa? 90. Nah, jadi ini untuk matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, jadi matriks itu merupakan tadi apa? Susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan Kolom. Jadi inilah yang dikatakan dengan kolom dan inilah yang dikatakan dengan Baris. Pada matriks, yang dikatakan baris pada matriks ini merupakan bilangan yang mendatar, dan kolom pada matriks ini yaitu bilangan yang tegak. Jadi inilah baris dan kolom pada matriks. Nah, dan juga di dalam matriks ini menggunakan kurung siku, ini kurung siku, dan juga menggunakan kurung biasa. Jadi jika kita menggunakan matriks harus menggunakan kurung siku ataupun kurung biasa. Jika bilangan-bilangan ini tidak menggunakan kurung siku, berarti ini bukan merupakan sebuah matriks. Nah, pada matriks ini juga ada yang namanya ordo. Siapa yang tahu apa itu ordo? Tidak, Bu. Nah, ordo ini merupakan atau ordo adalah jumlah banyaknya baris dan kolom pada matriks. Jadi banyaknya jumlah baris dan kolom pada matriks ini. Sebelumnya Ibu akan hapus dulu. Nah, jadi ordo ini merupakan banyaknya jumlah baris dan kolom pada matriks atau dimensi matriks. Nah, biasanya dengan bentuk umum seperti ini. Jadi ordo itu kan merupakan banyaknya jumlah baris dan kolom pada matriks. Nah, atau dimensi matriks. Nah, misalnya dimensi matriksnya M kali N, di mana M ini merupakan baris dan N ini merupakan Kolom. Nah, jadi dengan bentuk umum M kali N,
dan matriksnya A dengan elemennya A11, A12, A13 sampai A1N, dan A21, A22, A23 sampai A2N, kemudian A31, A32, A33 sampai A3N. Ananda tahu nggak kenapa elemen ini bilangannya ini menjadi A11, A12, A13? Tahu nggak kenapa? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Silakan Harit. A11 baris 1 kolom 1. A12 baris 1 kolom 2. A13 baris 1 kolom 3 dan seterusnya. A21 baris 2 kolom 1. A22 baris 2 kolom 2. A23 baris 2 kolom 3 dan seterusnya. A31 baris 3 kolom 1. A32 baris 3 kolom 2. A33 baris 3 kolom 3. Nah, itu menurut Harit. Nah, dari teman-teman yang lain, bagaimana? Ada yang setuju sama Harit atau punya pendapat lain? Silakan ajukan tangannya jika punya pendapat lain atau punya jawaban lain. Silakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada? Tidak. Nah, jadi yang sudah Harit sampaikan tadi sudah betul. Jadi, pada elemen A11 itu merupakan baris ke-1 dan kolom 1. A12 baris ke-1 kolom kedua, A13 itu baris ke-1 kolom ketiga seperti yang M kali N ini. Jadi seterusnya sampai berapa jumlah kolomnya. Sampai sini ada yang belum Ananda pahami? Tidak, Bu. Sudah paham? Sudah paham. Jadi itulah yang dinamakan dengan ordo. Itu namanya jumlah baris dan kolom. Jadi bisa dilihat berapa jumlah baris dan jumlah kolomnya, jumlah N-nya. Contohnya nanti akan Ibu berikan contoh kepada Anda semuanya. Dan sebelum itu ada lagi yang namanya elemen. Nah, elemen inilah yang dikatakan elemen. Bilangan-bilangan yang ada dalam matriks tersebut. Nah, dan juga dalam matriks ini, penamaan matriks ini biasanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya matriks A atau matriks B atau matriks C. Asalkan penamaan matriks ini itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, sedangkan untuk elemennya ini kan juga menggunakan huruf. Elemennya juga menggunakan huruf, sedangkan untuk elemennya itu menggunakan huruf kecil. Contohnya seperti ini, misalkan matriks A sama dengan A, B, C, D. Nah, jadi penamaan matriksnya menggunakan huruf kapital, huruf A besar, dan elemennya menggunakan huruf kecil. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Nanda. Nanda mau coba maju ke depan untuk menjelaskannya yang mana yang Nanda kurang pahami. Silakan Nanda untuk maju ke depan. Ini kan sampai seterusnya, Bu. Apakah ini sampai di sini saja, Bu? Tidak sampai baris seterusnya, Bu? Itu saja yang ingin Nanda tanyakan? Iya, Bu. Oke, boleh kembali ke tempat duduk. Oh iya, Ibu minta maaf kepada Nanda semuanya. Bagus pertanyaan dari Nanda tadi, sangat kritis sekali. Jadi, Ibu mohon maaf. Pertanyaannya tadi kan apakah ini sampai di sini saja? Apakah ini kan juga seterusnya sampai kolom berikutnya, sampai kolom seterusnya. Jadi untuk baris itu juga sampai baris seterusnya. Jadi A31 sampai M1 sampai M2 sampai M3 sampai seterusnya. Jadi berapapun kalian mau jumlah barisnya, bisa jadi
M1 baris ke berapa, kolom 1, baris kedua kolom berapa, pokoknya sampai seterusnya berapa kalian mau jumlah kolom dan barisnya. Itulah ordo tadi merupakan banyaknya jumlah baris dan kolom. Sampai di sini ada yang ingin Ananda tanyakan lagi yang lain? Tidak, Bu. Sudah paham? Sudah. Ya, jadi Ibu mohon maaf ya atas kesalahan Ibu tadi atau kekeliruan Ibu tadi karena ketinggalan untuk penjelasan barisnya juga sampai seterusnya. Nah, karena Anda sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, agar Anda lebih paham, Ibu akan memberikan contoh kepada Anda semuanya. Nah, perhatikan contoh yang ada di papan tulis ini. Diketahui bahwa ini merupakan matriks A, di mana elemen matriksnya yaitu 2, 4, 3, 5, 1, 2, 6, 8, 9. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ordo adalah jumlah atau banyaknya baris dan kolom pada matriks. Nah, jadi pada matriks A ini, ordo berapakah ini? Ordo berapa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Saya, Bu. Silakan Ali. Berapa? Ordo berapakah ini? 3 kali 3, Bu. Ordo 3 kali 3. 3 kali 3. Karena dia memiliki 3 kolom dan 3 baris. ya 3 kolom dan 3 Baris. Nah, jadi ordo 3 kali 3. Nah, tentukan nilai masing-masing elemennya. Itu tentukan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, tentukan A11. A11 berdasarkan dari matriks A berapa? 2. Ya, karena baris ke-1, kolom 1. A12 4. 4, A13 3. 3, A21 5. A22 1. A23 2. A31 6. A32 8. dan A33. 9. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, jadi inilah masing-masing nilai elemen dari A1 sampai A33. Karena dia berordo 3 Kali 3. Masih ada Ananda yang belum paham? Tidak, Bu. Jadi semuanya sudah paham? Sudah. Nah, jika Anda sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Tidak. kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis matriks. Sekarang kita lanjut yaitu jenis-jenis matriks. Jadi kita sudah membahas tentang apa itu ordo, apa itu matriks, baris, kolom, elemen, dan sekarang kita masuk ke jenis-jenis matriks. Nah, untuk jenis matriks yang pertama yaitu jenis matriks baris. Nah, jadi matriks baris ini merupakan matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Nah, matriks baris ini dia mempunyai ordo 1 kali 1. Contohnya matriks B 1 kali 2 yang berordo 1 kali 2. Jadi dia memiliki hanya terdiri dari satu baris, tapi boleh beberapa kolom. Jadi contohnya matriks P berordo 1 kali 2. Jadi misalnya 3 dan
Nah, beginilah contoh dari matriks baris itu. Karena dia hanya terdiri dari satu baris dan boleh beberapa banyak kolomnya. Karena dia berordol 1 kali n. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak, kita lanjut ke jenis matriks yang kedua. Jenis matriks yang kedua yaitu matriks kolom. Yaitu matriks yang terdiri hanya satu kolom atau terdiri dari satu kolom yang berordo M kali 1. Contohnya, matriks B yang berordo 3 kali 1 itu 2, 1, 0. Jadi, jika tadi hanya terdiri dari satu baris, dan matriks kolom ini dia hanya terdiri dari satu kolom. Jadi berapapun jumlah barisnya, dia hanya satu kolom. Dan ini contohnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ke jenis matriks yang ketiga. Jenis matriks yang ketiga yaitu matriks persegi. Matriks persegi ini adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama, yaitu dengan ordo n kali n. Contohnya, matriks A dengan ordo 2 kali 2. Jadi 3, 1, 2, 4. Jadi setiap yang mempunyai ordo yang sama, n kali n sama, berarti itu merupakan apa? Matriks persegi. Ya, merupakan matriks persegi. Jadi beginilah bentuk contoh dari matriks persegi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Jenis matriks yang keempat yaitu matriks identitas. Matriks identitas ini adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen yang lainnya adalah 0. Nah, kita ketahui tadi bahwa matriks persegi itu adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya Sama. dan berordo secara umum n kali N. n. Jadi tadi kita ambil contoh yaitu yang berordo 2 kali 2 sama dengan contoh matriks persegi yang tadi. Itu contoh matriks I yang berordo 2 kali 2 di mana elemen pada diagonal utamanya ini diagonal utamanya adalah 1 dan elemen yang lainnya adalah 0. Jadi itulah yang dikatakan matriks identitas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ke jenis matriks yang ke-5. Jenis matriks yang kelima yaitu matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya bukan 0. Ingat, bukan 0. Sedangkan elemen yang lainnya adalah 0. Nah, lihat contoh matriks W yang berordo 2 kali 2 itu min 3, 0, 0, 5. Dari pengertiannya tadi atau dari definisinya tadi, matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya bukan 0. Diagonal utamanya bukan 0. ya, bukan 0. Sedangkan elemen yang lainnya adalah 0. Elemen yang lainnya adalah 0. Jadi itulah yang dikatakan matriks diagonal. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Sekarang kita lanjut ke jenis matriks yang terakhir. Jenis matriks yang terakhir yaitu matriks 0 atau matriks 0. Nah, matriks ini dia memiliki semua elemennya adalah 0. Contohnya, kita berikan contoh matriks 0-nya berordo 2 kali 2. Nah, dan biasanya matriks 0 ini dinamakan dengan matriks O. Jadi matriks O yang berordo 2 kali 2, 0,
0, 0, dan 0. Nah, karena semua elemennya adalah 0, dan itulah dikatakan matriks 0. Nah, dari ke-6 jenis matriks ini, apakah Ananda sudah paham apa-apa saja perbedaan dari jenis-jenis matriks tersebut? Sudah, Bu. Sudah terlihat jelas perbedaan dari ke-6 jenis matriks tersebut. Nah, karena kita sudah sampai di matriks yang terakhir, yaitu matriks 0, apakah Ananda semuanya ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Silahkan dia angkat tangannya mengajukan pertanyaannya. Tidak ada, Bu. Tidak ada? Tidak. Beneran tidak ada, yakin? Yakin. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda semuanya, dan Ananda diharapkan untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, karena waktu kita juga sudah habis, Ibu ingin beberapa dari Ananda memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah Ananda dapatkan di materi pada hari ini. Mulai dari definisi matriks tadi, dan ordo, kolom, dan juga Ibu sudah menjelaskan ke-6 jenis-jenis matriks. Dipersilahkan siapa yang bisa memberikan kesimpulan atau menyampaikan kesimpulan apa yang Ananda dapatkan pada hari ini di materi matriks. Silahkan, siapa yang bisa angkat tangannya? Saya, Bu. Silahkan, Andi. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Kemudian, baris pada matriks adalah bilangan-bilangan yang mendatar dalam matriks. Dan kolom pada matriks adalah bilangan-bilangan yang tegak. Dan yang terakhir, Bu, banyaknya baris dalam kolom disebut ordo. Terima kasih kepada Andi yang sudah memberikan kesimpulan yang sudah Andi dapatkan. Mungkin bisa beri hapus kepada Andi yang sudah mampu menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Selain dari Andi, siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan angkat tangannya. Ya, Putri, silakan. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan adalah selain yang disampaikan oleh Andi tadi, ada 6 jenis-jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang berupa atau yang terdiri dari satu baris, dan matriks kolom merupakan matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Kemudian jenis matriks yang ketiga ada matriks persegi. Matriks persegi yang jumlah baris dan kolomnya sama, yang berordo secara umumnya n kali n. Dan matriks yang keempat yaitu matriks identitas, itu matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen yang lainnya adalah 0. Dan matriks yang kelima yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya bukan 0, sedangkan elemen yang lainnya adalah 0. Dan yang terakhir yaitu matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang memiliki semua elemennya adalah 0. Itu saja yang dapat saya simpulkan, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Putri yang sudah menyimpulkan. Beri hapus juga kepada Putri. Ya. Nah, dikarenakan waktu juga sudah habis, Ibu rasa cukup untuk hari ini, dan yang perlu Anda ketahui, Ibu sudah mencatat nama-nama yang sudah aktif di dalam kelas, dan akan Ibu beri bintang untuk penambahan nilai. Nah, jadi buat Ananda yang lain yang belum aktif pada hari ini bisa lebih aktif lagi di pertemuan selanjutnya, dan Ananda lebih bersemangat untuk aktif bersaing secara sehat di dalam kelas. Dan tentunya di akhir pertemuan Ibu akan menyiapkan hadiah kepada Ananda semuanya,
siapa yang paling aktif di dalam kelas, pertanyaan yang terbaik, dan kesimpulan setiap pertemuannya yang disampaikan. Nah, mungkin cukup sekian pada hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.